Selamat pagi Bapak Ibu saya sekalian dikasih Tuhan. Mari kita mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Oh
Saudara siap untuk memuji Tuhan lagi, amin. Masih belum kedengaran suaranya, mana semangatnya? Bego. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang terbesar dan termulia, amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Katakan segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yang percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini, katakan katakan segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Are you ready? Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua
Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9, 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, dan Roma 12 ayat 2. Renungan kita pagi hari ini saya beri judul 2 macam kekristenan. Bapak Ibu sudah sekalian kasih Tuhan, menjadi orang Kristen berarti menjadi manusia yang sendirian. Artinya berbeda dengan kondisi lingkungan yang ada. Nah, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 di situ dikatakan kita ini sebagai imamat am. Ya. Dikatakan di sini kita sebagai imamat am. Kamu adalah bangsa pilihan Allah, imamat yang kudus. Kita sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Berarti kita harus menjadi wujud yang berbeda, ya, karakter yang berbeda dari kehidupan sekitar kita. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, ya, kita harus siap karena kondisi daripada kekristenan pada saat ini berbeda dengan kondisi kekristenan mula-mula. Nah, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita keluar dari kondisi gelap. Kondisi di sekitar kita bisa dikatakan gelap karena tidak mengenal Tuhan. Kesendirian kita harusnya tampak. Ya. Nah, kondisi yang sekarang ini berbeda. Kita membaur, ya, kompromi dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Kita tidak lagi menunjukkan karakter Kristus. Ya. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6, di situ dikatakan ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kehidupan kita harus sama seperti Kristus hidup. Ia wajib hidup sama seperti Kristus, dikatakan. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, ya, sayang sekali
kekristenan sekarang ini dikemas sedemikian rupa sehingga tampak sama dengan orang di luar kita. Kehidupan kita tidak jauh berbeda, dari apa yang ada di sekitar kita. Mungkin punya maksud supaya kita bisa membaur, bisa diterima, tetapi ini hal yang tidak benar. Karena apa? Kita membaur menuju kepada hal yang buruk, tidak menunjukkan kesucian, tidak menunjukkan kekudusan, tidak menunjukkan ciri khas sebagai imamat bangsa yang kudus, tetapi sekedar begitu saja hidup untuk bisa bergaul, untuk bisa diterima dunia luar. Seperti tadi katakan, hidup di dalam kegelapan, kita harus bisa menunjukkan terang, ya, terang di tengah-tengah kegelapan dunia saat ini. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, untuk kembali menunjukkan terang. Seperti halnya Abraham dipanggil dari tengah-tengah bangsanya, dari Ur Kasdim, dari kondisi tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan, dan dia dikembalikan kepada dunia ini untuk menunjukkan aku sekarang lain, aku sekarang berbeda. Orang percaya dipanggil untuk mengasihi orang yang memusuhi dan menyakiti dirinya. Orang percaya dipanggil untuk tunduk kepada perintah Tuhan dan mendatangkan keuntungan bagi sesamanya. Nah, bukannya kita kembali kepada dunia ini dengan kondisi aku masih seperti yang dulu. Kekristenan yang orisinil, ya, akan merenggut seseorang dari falsafah dunia, pola berpikir atau pola pikir orang yang ada di sekitarnya. Orang percaya diajar untuk hidup dalam kebenaran moral Tuhan Yesus dan rela mengorbankan apapun demi kekudusan. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, kita ingat dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah, berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, itulah yang Tuhan kehendaki. Bukannya kita kembali pada dunia ini, kita dikembalikan ke dalam dunia ini, dalam pergaulan dengan orang sekitar kita, menjadikan kita sama seperti mereka, ya, sama seperti kehidupan kita mula-mula, tetapi pembaruan budi, pembaruan pikiran, cara berpikir, cara bertindak berbeda, sehingga dengan demikian orang dapat melihat, ya, kita tidak sama dengan mereka. Kita hidup memiliki kehidupan yang baru, ya, seperti satu contoh seseorang belajar. Dulu dia tidak tahu apa-apa, tidak bisa membaca. Akhirnya setelah belajar dia bisa membaca, dia tahu segala hal, dan kembali kepada lingkungannya menunjukkan aku bisa membaca. Nah, bukan menunjukkan kebodohannya seperti yang dulu. Nah, ini satu gambaran yang gampang untuk dimengerti. Nah, begitupun juga dengan kita.
Dari keadaan, Rasul Paulus katakan, dari keadaan dulu kamu tidak mengenal Kristus. Dulu kamu tidak mengenal Kristus. Sekarang kamu mengenal. Nah, tunjukkan itu kepada dunia. Orang yang ada di sekitar kita. Aku memiliki Tuhan. Perilaku kehidupan kita pun juga berubah. Tidak seperti dulu lagi. Cara berpikir kita juga berubah. Apa yang kita tampilkan pada dunia ini tidak seperti dulu lagi. Nah, kehidupan kembali kepada dunia merupakan kehidupan yang sangat membahayakan. Ya, membahayakan diri kita sendiri, juga membahayakan bagi orang lain yang melihat, karena mereka tetap tidak akan diselamatkan. Mereka tidak akan pernah mengenal Kristus karena cara berpikir kita yang masih tetap sama. Nah, kita harus menjadi orang yang berani tampil beda kepada dunia ini. Tampil beda apa yang kita harus pikirkan. Tampil beda apa yang kita lakukan. Tampil beda apa yang kita ucapkan di hadapan mereka. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami ucapkan syukur padamu untuk firman-Mu pada saat ini. Senantiasa mengingatkan kami untuk kami kembali memuliakan nama-Mu. Melalui cara berpikir kami, cara berbicara kami, cara bertindak kami di tengah-tengah dunia yang tidak mengenal Engkau. Biarlah kuasa daripada Roh Kudus dan penyertaan Roh Kudus-Mu yang ada dalam hati kami, menuntun kami, memberikan keberanian kepada kami, apa yang patut kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merupakan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu
pancarkan terang kemuliaan-Mu. Oh, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu, hati-Mu Tuhan. Ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti Terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mengucap syukur padamu ya Bapa, karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan pada saat ini ya Bapa. Kami masih bisa menghirup udara segar di saat ini ya Bapa. Ini semua anugerah, kemurahan, cinta kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Kami mengucap syukur juga atas bimbingan-Mu, pelawatan-Mu setiap harinya ya Bapa, sehingga kami masih menikmati hari-hari yang Kau berikan. Ampunilah kenakalan dosa kesalahan kami ya Bapa. Saat ini kami berdoa buat jemaat-Mu di GKI Canggiran dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Engkau menyertai semuanya ya Bapa. Apa yang menjadi beban hidupnya Engkau bukakan jalan ya Bapa. Apa yang menjadi usaha pekerjaannya Engkau berkati ya Bapa. Berikan kesehatan dan kekuatan bagi sidang jemaat-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta ya Bapa. Kami serahkan dalam pelayanannya hanya dalam tangan kuat kuasa-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberikan kesehatan baginya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan bangsa dan negara ini hanya dalam tangan kuat kuasa-Mu. Engkau ampunkan bangsa ini ya Bapa. Apa yang menjadi dosa bangsa ini kiranya Engkau mengampuninya ya Bapa. Engkau berkati bangsa ini ya Bapa. Engkau pulihkan bangsa ini ya Bapa. Penuhi bangsa ini dengan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga Bapak Presiden beserta kabinetnya hanya dalam tangan kuat kuasa-Mu ya Bapa. Urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya dapat memimpin bangsa ini dengan penuh kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga anak-anak kami ya Bapa, yang saat ini masih belum bisa bersekolah Tuhan. Engkau berikan kepandaian kecerdasan yang dari surga buat anak-anak kami ya Bapa. Kiranya Engkau menyertai setiap langkah hidupnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa kepada tim medis yang ada di bangsa ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberikan kekuatan ya Bapa dalam menjalankan tugas-tugasnya yang sangat berat ya Bapa.
Terima kasih Tuhan, pulihkanlah bangsa ini dari masa pandemi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, apa yang menjadi beban permasalahan bangsa ini Engkau pulihkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya dalam tangan kuat kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita tutup bagian kita pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Tuhan datang. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom, shalom, damai turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Shalom, shalom, diberkatilah